Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Novel Land of Miracles, Chapter 127 Your Wisdom. Fahua tercengang, tentu saja dia pernah mendengar tentang orang ini. Orang ini adalah sosok dalam legenda domain hukum, bahkan bisa dikatakan sebagai jarum ajaib domain hukum. Fahua menyapa utusan Dewa Keberanian. Sambil berbicara, dia hendak sujud. Utusan Dewa Keberanian menahannya dengan kedua tangan, dan tidak membiarkannya bersujud. Kamu adalah kebijaksanaan dari 12 kode suci, bagaimana bisa kamu menyembahku? Meskipun Fahua menebak sesuatu di dalam hatinya, kata-kata ini keluar dari mulut utusan Dewa Keberanian. Itu masih membuat hatinya bergetar. Tetapi saya... Utusan Dewa Keberanian mengangkat tangannya untuk menghentikannya melanjutkan, Fayun telah melaporkan kepadaku bahwa kamu telah dipilih oleh Wu Shuangzu. Maka, seharusnya kini itu telah menjadi temanmu. Secara umum, tingkat ke-9 tidak akan menjadi seorang utusan dewa karena tidak dapat membawa energi ketika diakui oleh kitab suci. Tetapi kamu berbeda, kamu dipilih oleh Wu Shuangzu, yang berarti juga dipilih oleh leluhur. Dengan peran Wu Shuangzu, kamu telah setara dengan level Dewa Bintang, sehingga kamu dapat dikenali. Oleh karena itu, kamu sekarang adalah utusan Dewa Kebijaksanaan yang memang layak. Selamat. Terima kasih. Fahua hanya merasa seperti mimpi. Sebelumnya, dia hanya pemuda tingkat ke-5, tetapi 3 tahun kemudian karena Wu Shuangzu dan setelah semua jenis pengalaman, dia bisa menjadi utusan Dewa Kebijaksanaan. Betapa luar biasanya ini. Mulai hari ini, Fahua telah menjadi utusan kedua di domain hukum yang bertanggung jawab atas kitab suci kebijaksanaan. Suara utusan Dewa Keberanian menyebar jauh dan luas, dan dapat didengar dengan jelas di setiap sudut kota kebijaksanaan. Di depan gerbang mansion Tuan Kota, Fayun mendengar suara tak percaya, tapi matanya sudah lembab. Utusan Dewa Kebijaksanaan, domain hukum akhirnya memiliki utusan Dewa kedua. Utusan Dewa Keberanian menarik Fahua. Mereka berdua lalu berubah menjadi aliran cahaya dan pergi. Pada saat berikutnya, Fahua merasakan kekuatan isap datang, tertarik oleh suasana yang sangat akrab dan bersahabat, kemudian dia dan utusan Dewa Keberanian telah muncul di sebuah kuil besar. Begitu dia memasuki kuil, Fahua merasakan perluasan kekuatan spiritual yang cepat di tubuhnya, seolah-olah dia telah kembali ke kondisi puncak dalam proses menjadi utusan dewa. Ketika dia melihat ke atas, dia tiba-tiba melihat bahwa buku emas itu tergantung di udara di tengah kuil, dan lingkaran kata kebijaksanaan bersinar. Ini adalah kuil pertama di mana kitab suci kebijaksanaan berada. Ini juga kuil yang perlu kamu jaga. Di sini, kamu akan mendapatkan warisan kebijaksanaan yang lengkap, dan itu juga akan membawa lebih banyak berkah di masa depan bagi orang-orang yang dijaga oleh 12 kuil kebijaksanaan. Utusan keberanian berkata sambil tersenyum. Baik. Fahua mengangguk dengan sungguh-sungguh. Utusan Dewa Keberanian berkata, kamu baru saja menjadi utusan dewa, dan ada beberapa hal yang harus kamu ketahui. 12 kitab suci telah diuraikan dari hukum dasar Dharma oleh leluhur Facu dengan mengorbankan nyawanya. Setiap buku mewakili semacam kebajikan dan juga kemampuan. Jika domain hukum kita dapat melahirkan 12 utusan dewa dan mendorong 12 kitab suci pada saat yang sama, adalah mungkin untuk memulihkan hukum dasar Dharma. Menurut warisan leluhur Facu pada kenyataannya gagal untuk sepenuhnya mengendalikan hukum dasar Dharma. Jika tidak, dia pasti bisa menjadi eksistensi yang dapat bersaing dengan kekuatan teratas itu. Kata leluhur dalam suatu pesan, bahwa jika suatu hari umat manusia dapat benar-benar menafsirkan hukum dasar Dharma, maka itu pasti akan menjadi waktu bagi umat manusia kita untuk menjadi makmur. Kelahiran 7 mutiara dewa berarti kesempatan bagi manusia kita akan datang, dan ini bukan hanya kesempatan untuk bangkit, tetapi juga kesempatan untuk menghancurkan. Kelangsungan hidup atau kehancuran tergantung pada apa yang dapat dilakukan oleh generasi kita. 7 mutiara dewa adalah hal yang paling penting, dan ini adalah kesempatan yang tersisa bagi kita melalui usaha keras dari 7 leluhur manusia. Oleh karena itu, bagimu, pentingnya Wu Shuangzu lebih penting daripada yang lainnya, bahkan lebih dari hidupmu sendiri dan melebihi kehidupan orang yang kamu cintai. Hanya dengan sepenuhnya mengendalikan Wu Shuangzu, kita manusia dapat memiliki kemungkinan untuk bangkit. Baik, Fahua pernah ke domain monster, jadi dia sangat memahami kata-kata utusan Dewa Keberanian. Ada krisis setiap saat dan krisis ini bisa datang kapan saja. Terlebih lagi,
Para iblis dapat merasakan keberadaan 7 mutiara dewa, yang mana merupakan masalah terbesar. Utusan keberanian dewa melanjutkan, setelah menjadi utusan, kamu akan dapat menggunakan kekuatan kitab suci kebijaksanaan sampai batas tertentu. Kamu seharusnya merasakannya sekarang. Ketika kitab suci kebijaksanaan cocok denganmu, semua kemampuanmu akan ditingkatkan ke tingkat ke-10, tetapi ini hanya bersifat sementara. Dengan basis kultivasi tingkat 9mu saat ini, kamu hanya dapat menggunakan kemampuan 3 halaman suci paling banyak 1 kali. Dengan bantuan pasanganmu dan Wu Shuangzu, seharusnya kamu bisa menggunakannya beberapa kali. Kamu harus mencobanya sendiri. Kamu pun harus lebih sering berkultivasi di kuil. Saat kamu duduk di kuil, kitab suci kebijaksanaan memberi semua orang dalam cakupan 12 kuil kebijaksanaan manfaat berupa percepatan kultivasi karena bantuanmu. Ada beberapa hal lain yang harus kamu pahami. Laut biru tanpa ujung. Fa Hua menjadi utusan dewa kebijaksanaan, dan dia mencapai satu tingkat lain di domain hukum serta menjadi eksistensi puncak yang berdampingan dengan utusan dewa keberanian, yang agak membuat Lan Ge sedikit iri. Selain itu, pada saat Fa Hua menjadi utusan kebijaksanaan, meskipun basis kultivasinya dan Lan Ge tidak meningkat secara total, tampaknya ada beberapa perubahan dalam hubungan di antara mereka, seolah-olah efek peningkatan yang dibawa oleh Wu Shuangzu menguat, sehingga itulah mengapa mereka sepertinya telah menyentuh pintu Dewa Bintang saat itu. Pencerahan semacam ini lebih penting bagi mereka. Berenang di laut biru tanpa ujung, Lan Ge juga mengingat perasaan ketika kitab suci kebijaksanaan tiba. Fa Hua jelas telah berubah. Itu adalah kesempatannya, dan tidak diragukan lagi menjadi utusan kebijaksanaan akan membuatnya meningkat. Lan Ge merasa sedikit kesal ketika dia berpikir bahwa pria itu selalu memiliki IQ superior di depannya. Meskipun dia merasa sedih, dia sepertinya terbiasa diintimidasi, dan dia sepertinya kini menjadi tidak mudah marah. 2. Peluang Fa Hua telah ditemukan, jadi bagaimana dengan peluangnya sendiri? Meskipun kultivasinya telah dinaikkan ke tingkat ke-9, Lan Ge menemukan bahwa pemahamannya tentang elemen tampaknya tidak sejalan dengan kultivasinya. Itu karena dia masih berada di alam tubuh elemen, dan dia masih belum cukup memahami jantung elemen tersebut. Hanya ada beberapa kontrol awal saja. Sebagai favorit surgawi, dia pasti termasuk paling kuat di antara tingkat yang sama, tetapi dalam hal kemacetan, itu juga yang paling sulit untuk maju atau meningkat. Dia tidak akan pernah melupakan adegan di mana Beiyue Sangchen, putra kegelapan, membuat langit dan bumi menjadi gelap dengan kata-katanya di kompetisi besar 3 domain. Dia bertanya pada dirinya sendiri bahwa meskipun dia juga berada di level ke-9, dia pasti tidak akan bisa mencapai level itu. Ini adalah celah dalam pemahaman elemen. Sambil memikirkannya, dia merasakan fluktuasi elemen air di sekitarnya. Mungkin setelah kembali, dia benar-benar perlu pergi ke laut elemen dengan beberapa kontrol yang dia miliki. Bergantung pada token yang diberikan oleh Kaisar Raksasa Laut, dia dapat pergi tanpa hambatan, dan basis kultivasi tingkat 9 membuatnya jauh lebih cepat daripada ketika dia datang, sehingga Lan Ge langsung pergi ke domain biru dan kembali. Laut hijau kehidupan, di bawah tanah. Jika Fa Hua dan Lan Ge datang ke sini, mereka pasti mengenali tempat ini. Peron besar itu kosong saat ini, begitu juga semua yang ada di sekitarnya. Hanya di tengah peron, ada sekelompok lampu merah berkedip-redup. Lingkungannya tenang, dan tiang kehidupan di atas gua memancarkan napas kehidupan yang kuat. Desahan panjang terdengar saat ini, suaranya sedikit tidak dewasa, bahkan sedikit garing. Jadi, ternyata begitu. Tanpa diduga, manusia lemah seperti itu telah menemukan jalan ke tingkat yang lebih tinggi. Apakah ini keberuntunganku, atau bencana? Tapi tidak peduli apa, keputusan telah dibuat, dan cukup sampai di sini. Manusia benar-benar berbahaya dan licik, tetapi layak dikatakan bahwa mereka memiliki kebijaksanaan yang melampaui ras lain. Bahkan aku harus mengatakan kata terakhir ini, kagum. Hanya dengan menyerah kita bisa terlahir kembali. Apa yang disukai dewa adalah seperti ini. Sangat menarik, ini benar-benar awal yang baru. Merasa segan saat dekat dengan kampung halaman, 4 kata ini tepat untuk mendeskripsikan Lan Ge, tapi dia tidak hanya merasa segan, tapi dia juga merasa sedih. Dari saat dia menginjakkan kaki di domain biru, suara dan senyuman orang tuanya akan terus muncul di benaknya. Mengingat ketika ibunya menendangnya ke laut elemen, dia akan tersenyum tanpa sadar, tetapi tidak lama air mata akan mengalir di wajahnya dalam sekejap. Mereka memberinya banyak kebebasan, tetapi tidak pernah kekurangan cinta, betapa dia berharap semuanya bisa dimulai kembali.
Jika dia bisa, dia tidak akan pernah pergi ke pulau tanpa nama itu untuk mencari Wu Shuangzu, sehingga bencana ini tidak akan ada. 1. Namun, sudah terlambat untuk mengatakan semua ini sekarang. Semuanya telah terjadi dan itu tidak dapat dipindahkan atas kehendaknya, apalagi dapat hilang. Selain sedih, yang bisa dia lakukan hanyalah mewarisi wasiat ayahnya, menjadi penguasa kota Guntur, bahkan bekerja keras untuk menjadi penguasa negara bebas di domain biru di masa depan, walaupun bukan ini yang dia dambakan. Kota Guntur, lindungi saja kota Guntur. Lagi pula, dia masih memiliki Wu Shuangzu, dan dia harus berkultivasi dengan Fa Hua untuk mengejar kekuatan yang lebih kuat. Di masa depan, dia sudah diberi tanggung jawab di pundak, dan dia sama sekali tidak memiliki energi atau kemampuan untuk memimpin suatu negara. Setelah mengetahui hal ini, langkah pulang Lan Ge menjadi sedikit lebih ringan. Pada saat ini, dia tiba-tiba memikirkan yang lain. Sosok merah itu tampak berkedip di depan matanya sepanjang waktu. Apakah dia sudah tiada? Dia benar-benar tidak ingin percaya bahwa wanita yang begitu kuat memberikan hidupnya untuk dirinya sendiri dan Fa Hua. Namun, ada 8 iblis surgawi yang membuktikan bahwa dia telah membakar tubuh dewanya saat itu, jadi bagaimana dia bisa bertahan? Meskipun Lan Ge sangat ingin mengubah semua ini, kenyataannya dia tidak memiliki kemampuan untuk mengubahnya sama sekali. Akar penyebabnya adalah karena dia tidak cukup kuat. Dia masih harus berlatih keras dan bekerja keras untuk menjadi lebih kuat. Novel Land of Miracles, Chapter 128 Thunder City Big Competition. Kota Guntur. Sepertinya tidak ada yang berubah, hampir sama dengan saat Lan Ge pergi, arus orang masih konstan dan semuanya tampak teratur. Ada kebisingan dari waktu ke waktu di jalan, di mana-mana ada orang yang menjual semua jenis makanan dan kerajinan tangan khas kota Guntur. Semuanya tampak harmonis dan tenang. Tidak diragukan lagi, ini semua karena Penatua Agung. Dia mengatakan akan menjaga stabilitas selama 3 tahun, dan dia benar-benar melakukannya. Lan Ge menenangkan diri, dia tidak kembali ke istana karena dia benar-benar tidak ingin kembali ke sana. Ada terlalu banyak kenangan di sana yang membuatnya tidak mau menghadapinya. Jadi, dia langsung pergi ke gunung belakang dan memutuskan untuk menemui Penatua Agung terlebih dahulu. Setelah pergi begitu lama, dia memiliki terlalu banyak hal untuk diketahui dan terlalu banyak untuk diceritakan. Istana leluhur dari domain monster adalah seperti ini. Masalah iblis surgawi yang pergi ke domain monster ini sangat penting. Utusan Dewa Keberanian berkata dengan ekspresi serius. Fa Hua secara singkat menceritakan pertemuan antara dirinya dan Lan Ge di Laut Hijau Kehidupan dan di domain monster. Utusan Dewa Keberanian, saya masih punya pertanyaan. Di Laut Biru Tanpa Ujung, Kaisar Raksasa Laut pernah menyebutkan bahwa untuk beberapa alasan, Kaisar Naga Laut, pemimpin dari 5 Kaisar Laut Biru, memiliki konflik besar dengan kita domain hukum, dan bahkan memblokir kita untuk melewati Laut Biru Tanpa Ujung. Apakah Anda tahu tentang ini? Mendengar apa yang dia katakan, utusan Dewa Keberanian mengerutkan kening dan mengangguk dengan getir, tentu saja aku tahu. Bahkan dalam arti tertentu, aku adalah salah satu dari yang dimaksud. Hasil akhir dari masalah ini masih sulit dikatakan, tetapi itu jelas tidak baik untuk kita. Hal ini terkait dengan salah satu dari 7 mutiara dewa lainnya, dan kita tidak punya cara untuk mundur. Apakah ada sesuatu yang saya bisa lakukan? Fa Hua bertanya. Utusan Dewa Keberanian menggelengkan kepalanya, belum. Jika perlu, aku akan memberitahumu. Meskipun klan Naga Laut sangat kuat, negara ketertiban kita juga merupakan penguasa domain. Baguslah jika begitu. Utusan Dewa Keberanian berkata, aku telah memberitahumu apa yang harus aku katakan kepadamu. Kamu hanya perlu mengetahui rahasia tentang Wu Shuangzu sendiri, dan kamu tidak perlu memberitahu siapapun. Di antara 7 mutiara dewa, ada peluang yang hebat untuk revitalisasi manusia. Apapun keputusan yang kamu buat di masa depan, kamu harus berhati-hati. Utusan Dewa Keberanian kemudian pergi, tetapi banyak hal yang dia katakan masih perlu diserap oleh Fa Hua, dan salah satunya menarik perhatian Fa Hua. Utusan Dewa Keberanian berkata bahwa kerajaan ketertiban juga merupakan penguasa domain. Apakah ini ada hubungannya dengan klan Naga Laut? Kaisar Naga Laut, dia adalah orang yang kuat di tingkat Dewa Bulan. Keberadaan level ini dapat langsung menghancurkan seluruh domain hukum. Juga meskipun di tingkat ke-11, Fa Hua dapat yakin bahwa Ratu Ruby jelas bukan tandingan Kaisar Naga Laut. Kaisar Naga Laut adalah pengontrol Laut Biru Tanpa Ujung, yang juga merupakan penguasa samudera terbesar.
Dia khawatir meskipun tidak ada level ke-12, perbedaannya tidak akan terlalu banyak. Itu saja, hal-hal ini telah terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Lan Ge menatap Penatua Agung Domain Biru yang tampak lebih tua di depannya, dan dia telah menggambarkan semua pengalamannya sepanjang perjalanan secara mendetail. Penatua Agung menghela napas, dan berkata, kamu telah bekerja sangat keras. Namun, aku tidak pernah menyangka bahwa kamu akan dapat naik ke peringkat ke-9 dalam waktu sesingkat itu. Ini bagus, dan akhirnya kamu dapat bersaing untuk penguasa kota Guntur dengan latar belakang yang cukup. Lan Ge berkata dengan sedikit terkejut, belum genap 3 tahun, dan sekarang kita akan bersaing untuk penguasa kota Guntur. Penatua Agung mengangguk dan berkata, sebenarnya, aku tidak tahan lagi. Lagi pula, ayahmu, sebagai raja suatu negara, sudah lama tidak muncul. Meskipun pejabat di kota Guntur telah mengikuti instruksiku untuk mempertahankan operasi normal negara, dan tidak ada yang akan memberitahu apa yang terjadi pada ayahmu, tetapi kertas tidak akan dapat menahan api. Sangat penting untuk memilih kembali untuk posisi raja. Sebelum itu, aku harap kamu dapat mempertahankan posisi penguasa kota Guntur terlebih dahulu. Adapun apakah kamu akan menjadi raja di masa depan, itu tergantung pada kemampuanmu. Sisi Bao Bu Suhode adalah idiom yang berarti fakta tidak akan bisa ditutupi dan akan terbuka. Cepat atau lambat. Lan Ge melambaikan tangannya berulang kali, dan berkata, lupakan tentang raja, aku rasa aku tidak memiliki kemampuan itu. Sebenarnya, Sang Chen Xiong seharusnya bisa melakukannya. Dia sudah mencapai tingkat ke-9 beberapa tahun lalu, dan aku pikir dia adalah kandidat terbaik untuk menjadi seorang raja. Mendengar dia menyebut Beiyue Sang Chen, ekspresi Penatua Agung sedikit melembut, tentu saja dia cocok, tapi dia mungkin tidak mau. Dia punya urusan sendiri. Selain itu, dia juga menghabiskan banyak waktu jauh dari Domain Biru, aku bahkan tidak tahu di mana dia sekarang. Sejak kamu kembali, aku telah memutuskan untuk memajukan waktu kompetisi besar kota Guntur menjadi sekitar 3 hari kemudian. Bersiap-siaplah, apakah kamu akan tinggal bersamaku atau kembali ke istana? Tanya Penatua Agung. Mendengar kata istana, mata Lan Ge menjadi gelap, aku tidak akan kembali untuk saat ini. Aku tidak ingin kembali dan melihat hal-hal yang familiar, jadi aku akan tinggal bersama Anda terlebih dahulu. Sepanjang waktu, aku akan berkultivasi dengan Fa Hua dan tidak akan mengganggu Anda. Ngomong-ngomong, Fa Dui Dui seharusnya kini telah dipromosikan. Tampaknya dengan bantuan Wu Shuangzu, dia telah dikenali oleh kitab suci kebijaksanaan dan menjadi utusan dewa kebijaksanaan. Penatua Agung berkata dengan heran, utusan dewa kebijaksanaan. Itu hal yang bagus. Ini sangat bagus, maka kamu harus bekerja keras. Setidaknya kamu harus menjadi penguasa kota Guntur untuk menandinginya. Mulut Lan Ge berkedut, apa maksud Anda dengan aku harus bersaing dengannya? Kenapa aku harus menandinginya? Jika bukan karena Wu Shuangzu, aku ingin membegalnya. Penatua Agung terkekeh dan berkata, dengan Wu Shuangzu, kau hanya bisa menjadi rekan seperjuangan dan saudara. Tampaknya hubungan antara kalian tampaknya lebih kuat dan menjadi sedikit lebih harmonis. Ketika kamu mengatakan ingin membegal dia, tidak ada kulihat niat membegal sama sekali. 1. Lan Ge mendengus, itu karena aku tidak bisa membegalnya sama sekali. Dia tiada dan aku tidak bisa hidup. Aku akan pergi berkultivasi saja, apakah Anda masih memiliki air kehidupan? Aku sudah berjalan begitu lama dan harus menabung banyak untuk bertahan hidup, jadi aku akan minum sedikit untuk memuaskan dahaga terlebih dahulu. Sambil berbicara, dia telah berubah menjadi angin sepoi-sepoi dan bergegas ke kamar Penatua Agung. Kamu cacingan, simpan sedikit untukku. Tidak apa-apa untuk minum, tapi jangan dihabiskan. Ngomong-ngomong, kompetisi besar kota Guntur tidak akan mengumumkan kepada publik bahwa itu adalah pemilihan penguasa kota Guntur, dan itu tidak akan dijelaskan sampai kamu menang. Jangan katakan sendiri. Dimengerti, ini enak. Ruang kultivasi Wu Shuangzu. Kompetisi besar kota Guntur, apakah kau membutuhkanku untuk membantumu? Fa Hua memandang Lan Ge yang duduk di hadapannya dan bertanya. Tidak, ini saatnya menguji kekuatanku. Jika kau cukup tertarik, kau bisa melihat dan menahanku jaga-jaga kalau aku terlalu kuat. Lan Ge tertawa. Jika bisa, Fa Hua mengangguk. Mengapa terdengar begitu enggan? Kata Lan Ge tidak puas. Sebab terdengar tidak mungkin. Fa Hua berkata dengan ringan. Mengapa kau begitu menyebalkan? Lan Ge bertanya dengan marah. Adalah ibu mertuamu. Banyak sekali omong kosong.
Orang dengan IQ rendah memang seperti ini. Fa Hua tidak pernah menunjukkan belas kasihan saat mencacinya. Poma-poma adalah arti harafiah yang digunakan sebagai ejekan. Ibu mertua sering dikaitkan dengan orang yang banyak mengomel dan berbicara terus-menerus. Siapa yang kau bicarakan banyak omong kosong? Siapa yang memiliki IQ rendah? Lan Ge berkata dengan marah. Fa Hua mencibir, 12 kode suci, aku adalah kebijaksanaan. TN, sebel banget sama Fa Hua, kalau ngomong pedes banget, pamer pula wakat. 2. Kota Guntur benar-benar memajukan waktu, membuat seluruh kota Guntur tampak lebih hidup. Ketika orang-orang dari beberapa kota kecil dan daerah di sekitarnya mengalami peristiwa langka seperti itu, mereka semua berkumpul di kota Guntur untuk menyaksikan upacara tersebut. Kompetisi besar kota Guntur diadakan setiap 10 tahun sekali. Siapapun dalam daerah kota Guntur dapat berpartisipasi dengan ada banyak hadiah. Ini digunakan untuk memancing orang kota Guntur untuk berlatih keras dan meningkatkan diri. Ada banyak pelamar untuk kompetisi besar kota Guntur ini, tetapi untuk beberapa alasan, pemerintah mengeluarkan keputusan. Oleh karena kompetisi besar kota Guntur diadakan lebih awal dan situasinya khusus, orang di bawah tingkat ke-6 tidak diterima untuk mendaftar. Hal ini segera membuat tidak mungkin bagi banyak orang yang berfokus pada keikutsertaan untuk berpartisipasi secara langsung. Dalam daftar entry terakhir, ada total 98 kontestan. Mereka semua adalah pemilik sumber kekuatan di atas tingkat ke-6. Saat Lan Ge datang ke tempat kompetisi, suasana hatinya tiba-tiba menjadi tertekan. Melihat peron tinggi dari kejauhan, dia tidak bisa tidak mengingat bencana yang dihadapi orang tuanya selama pertemuan kencan buta di tempat yang sama, di peron tinggi yang sama. Benar, kompetisi besar kota Guntur tepat di depan istana, yang mana sudah diputuskan sejak lama. Lan Ge mengenakan jubah biru tua besar yang menutupi kepalanya, berdiri di sudut tempat istirahat para kontestan dengan air mata berlinang dari waktu ke waktu. Fa Hua berdiri di sampingnya, dan dia tetap di sini dengan izin khusus. 1. Dia secara alami bisa merasakan suasana hati Lan Ge. Dia melingkarkan lengannya di bahunya dan menepuknya, mencoba memberinya sedikit kenyamanan. Ini jarang terjadi ketika dia tidak akan memarahinya. 1. Yo, Siong, kamu membawa istrimu untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Tidak apa-apa, kamu berada di atas tingkat ke-6 di usia yang begitu muda, aku benar-benar mengagumimu. 1. TN, aku benar-benar ngecek ini 3x buat mastiin emang katanya merujuk pada penyebutan istri Lao Po. 1. Di samping Fa Hua, seorang pria jangkung berusia 40-an berkata sambil tersenyum. Siapa yang dia bicarakan? Suara Lan Ge terdengar di hati Fa Hua. Sepertinya kau, Fa Hua menjawab dalam diam. Biarkan saja dia. Lan Ge merasa marah. Akan tetapi, di kota Guntur ada banyak orang yang mengenalnya, dan dia tidak mau mengklarifikasi saat ini. Lagi pula, Fa Hua masih memeluk bahunya saat ini. 1. Fa Hua menoleh, menatap pria itu dan berkata dengan nada meminta maaf, maaf Dage. Suasana hatinya sedang buruk, lihat. Sialam, kau ingin tiada. Lan Ge merasa malu dalam sekejap, kemudian mengangkat tudung di kepalanya dan meraung marah. Fa Hua berkata, aku hanya mengikuti kata-kata Dage, jadi kau tidak perlu menjelaskan, cukup membiarkannya mengerti. Aku mengerti peduli setan, Lan Ge berkata dengan marah. Xiao Ge, pria berotot itu memandang Lan Ge dengan heran, kamu kembali. Kenapa kamu? Kamu di sini untuk berpartisipasi dalam kompetisi juga. Pada saat ini, Lan Ge dapat melihat penampilan pria ini dengan jelas, dan wajahnya seketika melemas. Paman kedua, kenapa? Kamu. Tentu saja dia mengenal orang ini. Dia adalah sepupu ayahnya, Lan Xiang, dan hubungannya bahkan bisa dikatakan sangat dekat, namanya Leiran. Leiran menatap Fa Hua dengan ekspresi aneh, dan kemudian pada Lan Ge, kalian. 5. TN, nggak berhenti ngakak aku pas translate ini, jenis salah paham yang aku suka. Lan Ge telah mendorong tangan Fa Hua menjauh, aku baru saja melihat peron tinggi ini dan mendengar suara ayah ibu. Kemudian dia hanya menenangkanku, jangan berpikir terlalu jauh. Aku tidak akan berpikir jauh. Sembari bicara, Leiran menepuk pundak Lan Ge dengan rasa kasihan, nak, turut berduka cita. Paman kedua akan bermain lebih awal hari ini, jadi aku akan bersiap-siap dulu. Setelah mengatakan ini, dia berbalik dan pergi. Novel Land of Miracles, Chapter 129 Commander of the Five Thunder Legion.
Saat itulah Lan Ge menoleh ke Fa Hua, dan memberi isyarat yang tidak sedap dipandang padanya. 1. Apakah paman keduamu tidak berhubungan baik denganmu? Fa Hua bertanya tiba-tiba. Ada apa? Hubunganku dengannya cukup baik, dia adalah saudara biologis ayahku. Kakak yang paling bisa dipercaya. Lan Ge menjawab tanpa sadar. Fa Hua dengan tenang berkata, tapi dia sepertinya tidak terlalu sedih ketika dia hanya berucap berduka untukmu. Lan Ge terkejut, kemudian matanya menjadi gelap, mungkin karena sudah lama berlalu. Orang tidak bisa hidup selamanya dalam kesedihan. Atau dia. Fa Hua berkata, seberapa kuat dia? Apakah kalian pernah bertarung? Lan Ge berkata dengan getir, aku tidak tahu. Paman kedua berada di tingkat ke-8 sebelumnya, tetapi aku tidak tahu apakah dia sudah menembus ke tingkat ke-9. Maksudmu, dia juga tahu bahwa kompetisi besar kota Guntur ini adalah untuk bersaing memperebutkan posisi penguasa kota Guntur pada saat yang sama, jadi dia sengaja. Fa Hua berkata, itu mungkin. Kau harus menghadapi semua lawan sekarang dan kau tidak bisa ceroboh sedikitpun. Jika kau ingin memenangkan posisi penguasa kota Guntur, kau harus berhenti bersedih dan bersemangatlah. Lagi pula, ini bukan pertandingan di mana kita berdua bisa bertarung bersama. Lan Ge mengangguk, dan dengan paksa menahan kesedihan di hatinya. Pada kenyataannya, saat Fa Hua menenangkannya sebelumnya, kesedihannya memang jauh berkurang. Pada saat ini, seseorang melangkah ke peron tinggi, dan itu adalah Perdana Menteri Kerajaan Kebebasan, yang mana dia juga tangan kanan Lan Xiang. Kompetisi besar kota Guntur diadakan setiap 10 tahun sekali. Ini selalu menjadi acara akbar di kota Guntur. Tahun ini, karena waktu kompetisi dimajukan, banyak praktisi tingkat menengah dan rendah tidak dapat berpartisipasi. Atas nama kota Guntur, aku ingin meminta maaf kepada semua orang. Hari ini harusnya dibuka oleh Yang Mulia Raja sendiri, tetapi karena beberapa keadaan khusus, aku akan mengumumkan pembukaan kompetisi besar. Kompetisi besar akan terus dimainkan dengan sistem gugur hingga pemenang akhir ditentukan. Jika ada angka ganjil, satu orang akan selamat dalam pengundian. Kompetisi besar bukanlah balas dendam, dan tidak diperkenankan ada cedera serius hingga membegal lawan. Jadi, semua kontestan harap melakukannya dengan hati-hati. Melihat orang-orang yang dikenalnya di atas panggung dan mendengar suara yang dikenalnya, mata Lan Ge berangsur-angsur menjadi kabur. Dia ada di sana pada kompetisi besar kota Guntur terakhir. Meski hanya sebagai penonton, ia masih ingat dengan jelas adegan saat ayahnya mengumumkan dimulainya kompetisi besar. Di tengah sorak-sorai penonton, ayahnya melambai ke semua orang dengan senyuman di wajahnya. Saat itu, dia adalah sosok heroik, dan dia baru saja mewarisi tahta belum lama itu, yang mana saat-saat itu merupakan puncak hidupnya. Hari ini, 10 tahun kemudian, orang tuanya telah jauh, dan sejak hari di mana ia kembali ke kota Guntur, jantungnya terus berdenyut sakit. Dia jelas tahu bahwa tidak peduli betapa sakitnya dia, orang tuanya tidak akan pernah kembali. Dan dia jelas tahu bahwa dia harus menghadapi semua ini dengan lebih kuat. Dia bahkan mengerti alasannya untuk tetap kuat, tetapi bagaimana dia bisa menyelesaikan masalah emosional dengan alasan. Rasa pahit menyebar di mulutnya, lalu Lan Ge menarik napas dalam-dalam dan tiba-tiba berkata kepada Fa Hua di sampingnya, jangan hibur aku lagi. Aku tidak ingin disalahpahami lagi. Sudut mulut Fa Hua berkedut, dan dia menoleh untuk melihat ke samping. Dia tahu bahwa Lan Ge masih kuat. Setiap orang akan tumbuh ketika mereka masih muda, dan ketika mereka menghadapi perubahan besar, mereka akan tenggelam atau tumbuh lebih cepat. Dan untuk mereka berdua, tidak diragukan lagi akan memilih opsi yang terakhir. Hanya dalam beberapa tahun, dia telah menjadi utusan Dewa Kebijaksanaan, dan Lan Ge telah mencapai basis kultivasi tingkat 9. Di bawah pengaruh Wu Xuangzu, mereka diam-diam didorong ke panggung sejarah, dan mereka mulai turut meninggalkan jejak dalam panggung tersebut. Beiyue Sanchen, putra ke-8, pernah berkata bahwa jika mereka dapat mencapai tingkat ke-9 sebelum usia 30 tahun, mereka memenuhi syarat untuk bergabung dengan mereka. Sekarang mereka masih jauh dari 30 tahun, tapi kultivasi mereka sudah memenuhi. Mungkin, setelah insiden di kota Guntur selesai, sudah waktunya mereka mencari Beiyue Sanchen untuk mencari tahu. Bagi Fa Hua, Beiyue Sanchen hanya memiliki kesan sebagai orang yang kuat. Namun baginya, yang lebih penting adalah Panglima Besar. Bahkan jika dia telah menjadi utusan Dewa Kebijaksanaan, orang yang paling dia kagumi di hatinya tetaplah orang itu. Tepat ketika Fa Hua dan Lan Ge memiliki pemikiran mereka sendiri, kompetisi besar kota Guntur telah resmi dimulai.
Kompetisi besar kota Guntur diselenggarakan secara sederhana dan langsung, yang mana ini adalah pertandingan sistem gugur murni. Sebanyak 98 kontestan berpartisipasi, di mana putaran pertama memakan waktu 2 hari, dan hanya 1 hari untuk setiap putaran. Pemenang maju, yang kalah tersingkir, dan tidak ada peluang tambahan. Keberuntungan adalah bagian dari kekuatan, itu adalah kata-kata propaganda. Faktanya, sistem kompetisi yang sederhana seperti itu hanya karena kompetisi besar kota Guntur memang memilih sistem yang acak. Ini adalah bentuk kebebasan dari negara bebas, dan masyarakat di sini sudah lama terbiasa dengan kebebasan ini. Berapa nomormu? Apakah kau bermain hari ini? Fa Hua bertanya pada Lan Ge di dalam hatinya. Yang di depan mungkin ada di babak ke-10 atau lebih. Jika kau bosan, kau bisa bebas kemana saja. Aku akan mengamati lawan di sini. Lan Ge sangat berhati-hati. Baginya, kompetisi besar kota Guntur ini terlalu penting. Tidak ada celah sama sekali untuk kalah. Aku baik-baik saja. Fa Hua tetap diam setelah mengucapkan kalimat tersebut, tenggelam dalam kekuatan spiritualnya sendiri secara fisik dan spiritual, serta diam-diam merasakan perubahan dalam kekuatan spiritualnya sendiri. Sejak dia menjadi utusan Dewa Kebijaksanaan, pemahamannya tentang kekuatan spiritual telah mengalami perubahan baru, dan dunia spiritual tampaknya menjadi lebih transparan dengan banyak hal yang semula tidak dapat dipahami tiba-tiba menjadi jelas. Utusan Dewa Keberanian pernah mengatakan kepadanya bahwa di antara 12 kitab suci, tidak ada urutan tertentu, dan setiap kitab suci memiliki arti khusus. Kitab suci kebijaksanaan setara dengan otak 12 kitab suci, posisi ini sangat penting, dan bakat dominasi Fa Hua juga berasal dari ini. Apa yang sekarang dapat dipastikan oleh Fa Hua adalah bahwa ketika dia dikenali oleh kitab suci kebijaksanaan suci hari itu, berdasarkan hubungannya dengan Lan Ge dan Wu Shuangzu, apa yang mereka rasakan adalah aura tingkat dewa. Dia juga bisa sangat yakin bahwa tanpa Wu Shuangzu, mereka mungkin tidak dapat menyentuh level itu setelah latihan puluhan tahun. Bahkan dalam perasaannya, Wu Shuangzu bukanlah benda tiada sama sekali, melainkan benda hidup. Leluhur diam-diam telah menunjukkan jalan bagi mereka, jalan tanpa liku-liku. Bahkan perubahan sikap Ratu Ruby terhadap mereka sebagian besar terkait dengan Wu Shuangzu. Keajaiban Wu Shuangzu seharusnya jauh melebihi cakupannya yang diketahui. Mereka membutuhkan lebih banyak pengembangan akan hal tersebut. Fa Hua yang telah menjadi utusan Dewa Kebijaksanaan lebih suka berpikir, dan sepertinya dia selalu bisa mendapatkan kebahagiaan terbesar dalam proses berpikir, yaitu kekuatan kebijaksanaan. Setiap kali dia menemukan sesuatu, dia akan merasa bahwa tubuh dan pikirannya jernih, dan kultivasinya tampak semakin cepat. Perasaan ini belum pernah terjadi sebelumnya. Di bawah pengaruh kehidupan Wu Shuangzu yang sama dengan Lan Ge, peningkatannya juga secara tidak langsung akan memengaruhi Lan Ge. Akibatnya, persepsi elemen Lan Ge menjadi lebih tajam. Tampaknya hanya dibutuhkan satu kesempatan untuk keluar dari kepompong dan menjadi kupu-kupu. Namun, bahkan Lan Ge sendiri tidak tahu apa yang akan terjadi jika dia melakukan terobosan lain. Persaingan di atas panggung sudah dimulai. Tidak ada ketegangan di babak pertama, undian dilakukan secara acak, dan tidak ada perbedaan nilai. Itu sebabnya akan ada situasi tingkat ke-6 melawan tingkat ke-8 di kompetisi ini. Kesenjangan kultivasi yang sangat besar membuat pertandingan berakhir dengan cepat, tanpa ketegangan, bahkan tidak mengasyikkan. Dan kompetisi semacam ini memang ditakdirkan untuk tampil berkali-kali di babak pertama. Hanya yang kuat yang tidak tersapu ombak besar yang bisa meraih hasil lebih baik nantinya. Selama 3 pertandingan berturut-turut, situasinya hampir sama, bahkan itu bukan kompetisi antar level yang sama. Lan Ge, yang dengan hati-hati mengamati situasi lawan, mulai lelah. Putaran pertama kompetisi ini benar-benar tidak menarik untuk ditonton. Bahkan jika ada beberapa lawan berpotensial, dia sama sekali tidak bisa menunjukkan kekuatan terkuatnya dalam kompetisi semacam ini. Di pertandingan keempat, nomor 31 akan bermain melawan nomor 58. Kedua belah pihak akan tampil di atas panggung. Wasit hampir tidak berhenti di antara setiap pertandingan, dan hanya ada satu meja pertandingan yang dapat menghemat waktu sebanyak mungkin. Ada lotre resmi. Untuk putaran pertama permainan, semua orang bertaruh sangat sedikit karena situasi para kontestan tidak diketahui sama sekali. Oleh karena itu, penonton menonton dengan hati-hati saat ini, lebih untuk merekam karakteristik dan kultivasi kontestan pemenang tersebut, sehingga memudahkan taruhan selanjutnya. Tidak ada yang namanya perjudian di negara ketertiban, domain hukum, tetapi di domain biru, itu adalah salah satu cara menghasilkan uang yang tidak dikendalikan oleh pemerintah.
Orang-orang pun tak ayal juga menikmatinya. Segera, nomor 31 dan nomor 58 muncul di atas panggung. Nomor 31 adalah pria parubaya kurus, tetapi ketika dia naik ke panggung, sorak-sorai langsung terdengar. Tidak diragukan lagi, dia sangat terkenal di kota Guntur. Tepatnya, itu adalah status yang diperoleh dengan kekuatan. Ini adalah Lei Mingyang, milik kota Guntur, Komandan Legiun Guntur 5, seorang jenderal terkenal dari satu generasi yang juga merupakan pemilik sumber kekuatan tingkat 9 dan juga memiliki darah bangsawan. Meskipun Lei Mingyang kurus dan kecil, dia memiliki temperamen yang kuat dan tegas. Faktanya, bakatnya tidak bagus ketika dia masih kecil, tetapi dia meningkat selangkah demi selangkah dengan ketekunannya. Dia bahkan pernah mencetak rekor waktu pelatihan terlama di Laut Guntur. Dia dulunya adalah karakter dalam buku teks kota Guntur, walau dengan bakatnya yang biasa, dia mampu menjadi pemilik sumber kekuatan tingkat 9. Ini adalah contoh terbaik dari guru di akademi untuk menyemangati para siswa. Legiun Guntur 5 langsung menjadi milik kota Guntur dan mematuhi perintah penguasa kota. Semua terdiri dari praktisi yang mengendalikan elemen Guntur. Meski jumlahnya hanya 5.000, itu adalah pasukan paling elit di kota Guntur, dan bahkan salah satu pasukan paling kuat di seluruh domain biru. Mereka paling baik dalam pertempuran langsung dan dikenal dengan dampak kerusakan yang tinggi dalam suatu pertempuran. Sebagai jenderal, prestasi Lei Mingyang bisa dibilang cemerlang. Dia memberikan kontribusi besar pada kemampuan Lan Xiang untuk mengalahkan banyak pesaing dan menjadi raja. Lan Xiang awalnya ingin memberinya nama keluarga Lan, tetapi ditolak oleh Lei Mingyang, karena dia mengatakan bahwa elemen Guntur yang meresapi dirinya. Jadi bagaimanapun juga, dia tidak akan mengubah nama keluarga Lei ini. Ini adalah keberadaan yang kuat dengan karakter, kekuatan, dan ketekunan. Saat Lan Ge melihatnya benar-benar tampil di panggung kompetisi, ekspresinya menjadi serius. Dia benar-benar tidak menyangka bahkan orang kuat seperti Lei Mingyang akan datang untuk bersaing. Dia juga kini lebih percaya apa yang dikatakan Penatua Agung, yaitu ini bukan hanya kompetisi besar kota Guntur, tetapi juga pertempuran untuk penguasa kota. Kalau tidak, dengan kepribadian Lei Mingyang, dia tidak mungkin muncul di sini.